Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan tentunya semarak Hari Raya Idul Fitri ini juga dirasakan umat muslim di berbagai belahan dunia termasuk di Taiwan. Kita akan langsung terhubung bersama dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Taiwan, Ibu Kustia. Selamat sore waktu Indonesia, Ibu. Selamat sore Mbak Maestri. Selamat Lebaran untuk Ibu dan keluarga. Kita Terima mau kasih. dengar nih ceritanya, suasana Lebaran di Taipei itu seperti apa sih, Bu? Terutama pasca gempa yang sempat mengguncang sebelumnya. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Maestri. Mohon maaf lahir batin, Maaf lahir minal aidin wal batin. faizin ya. Alhamdulillah kami sudah mulai move on dari gempa dan tadi waktu di TGM Taipei Grand Mosque atau kami menyebutnya di Masjid Agung Taipei, kami merayakan Lebaran di sana, sholat Id bersama. Terus karena peminat dan pengunjungnya membludak, jadi kami mengikuti sholat Id gelombang ketiga. Dan hujan itu deras sekali sejak malam takbiran, malam begitu sampai tadi sekitar pukul 8 itu deras. Jadi eh, kami harus menunggu giliran di gelombang ketiga. Dan tampak sekali itu antusiasme dari pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia banyak sekali yang datang dengan jumlah masjid di Taipei itu kapasitasnya sekitar 1.000. Jadi memang saking banyaknya, jadi diatur beberapa gelombang gitu Mbak. Iya, Kak. Dan Silakan, Ibu. ya kami kemarin ini Mbak merayakan malam takbiran karena di kampus kami itu ada Asosiasi Muslim Indonesian Student di NCCU. Jadi kami mengadakan malam takbiran bersama bersama teman-teman Muslim di kampus kami. Terus makan-makan, potlakan begitu. Kami membawa bekal dari rumah masing-masing, buka bersama juga sekaligus takbiran. Baru pagi kami mengadakan sholat Id di Masjid Agung Taipei, Mbak. Baik, Begitu, Mbak. kalau kita bicara soal mungkin Muslim yang ada di Taiwan, Hmm. sebenarnya secara umum itu mayoritasnya dari negara mana sih, Bu? Dan ada tradisi khas nggak sih, Bu, yang biasanya dilakukan oleh Muslim di Taiwan Mhm. selama Lebaran atau mungkin penganan khasnya yang pasti ada gitu. Seperti kalau di Indonesia kan ada opor, ketupat, Iya, rendang gitu. betul. Kalau di sana gimana, Betul. Bu? Ya, di sini itu kan mayoritas penduduk Taiwan Buddha ya Mhm. dan Taois, jadi Tao. Jadi kami Muslim itu ada sekitar 250.000, itu dari berbagai, termasuk dari warga Taiwan. Nah, di Taiwan kalau Chinese Muslimnya sekitar 60 ribuan. Nah, kami ini biasa di masjid itu ada biasa di sajian makanan kari ya Mbak. Saya Mhm. kurang tahu apakah yang dominan itu mereka dari Pakistan gitu ya, kan banyak juga teman-teman Bangladesh, Pakistan, terus India, Mhm. Turki, itu banyak sekali. Jadi kalau kami bertemu setiap minggu mengaji gitu, mereka selalu berkumpul. Tapi mayoritasnya kami kurang tahu pasti. Yang pasti saat momen besar begini, termasuk kemarin saat Ramadan gitu, banyak sekali pekerja migran atau warga negara Indonesia yang datang ke masjid. Kalau soal panganan itu kayaknya kurang begitu menonjol ya Mbak di ini. eh, Kami merasakan waktu buka bersama itu banyak yang disajikannya itu selalu kari, kari daging gitu, Mhm. terus kacang, sup kacang begitu. Nah, untuk kami yang pendatang dari Indonesia, saya mengenalnya lumayan banyak dari Jawa, Jawa Oh. Timur, Jawa Tengah. Nah, mereka ini kemarin cerita membuat rendang. Apa namanya? Opor, opor, opor Oh. ayam. Terus cerita-cerita begitu, termasuk membawa itu opor itu termasuk makanan-makanan untuk berbuka kayak macam-macam khas Indonesia ya, kayak sambal teri, terus makanan-makanan khas itu untuk buka bersama.
Iya, Nah jadi ini kan buat obat rindu juga ya Bu Kustiah iya ya? betul betul, Iya, untuk obat jadi rindu. silaturahmi tetap terjalin, obat rindunya juga Betul, ada lewat makanan-makanan yang ada. Tapi Bu betul bicara betul, soal ya. penduduk Muslim yang bisa dikatakan merupakan minoritas di Taiwan. Bentuk toleransi antar umat beragamanya seperti apa sih Bu, terutama di Taipei? Ibu juga bercerita sempat bahwa saat ini berada di sana baru 8 bulan begitu Mhm, dan menjadi mahasiswa gitu. Nah, kalau untuk bentuk iya. toleransinya, kalau di kampus atau mungkin mendengar informasi di kantor-kantor itu seperti apa selama Ramadan dan Mhm, juga Lebaran seperti saat ini? iya iya. Kami jadi di sekolah dasar, anak kami, dua-duanya kebetulan di sekolah dasar di sini, di SD, eee, selalu kalau pergi ada acara selalu ditanya tentang karena mereka tahu, saya menggunakan kerudung begitu, begitu juga anak kami ditanya dan selalu diberi vegetarian karena mereka Hmm, selalu ada babi ya, daging babi begitu, terus olahan-olahan yang mereka tahu juga tentang halal dan tidak halal begitu. Jadi selalu menawarkan, untuk preferensi makanan gitu yang dipilih apa gitu. Terus satu itu, yang kedua, eee, saya lihat beberapa pekerja migran itu, yang diasuh atau majikannya itu yang mereka kursi roda, mereka mempersilahkan yang bekerja itu untuk sholat dan mereka menunggu di, semacam kayak selasar masjid begitu. Kami sering sekali menemukan Eee, beberapa kasus begitu. Jadi mereka mempersilahkan dan mereka bercerita, "Ya nggak apa-apa, yang mengasuh merawat saya ini orang muslim berkerudung, hmm, untuk bekerja, untuk beribadah, saya menunggu." Jadi itu bentuk toleransinya yang saya kira terus mereka juga bertanya, "Kenapa, ya, ramai sekali, ini apa?" Gitu. Karena kami minoritas di sini, terus mereka juga ada yang masih asing, terus, "Boleh nggak kami, melihat-lihat di masjid?" aha, Terus, "Siapa saja yang boleh masuk?" Terus mereka kurang begitu tahu tentang Islam ya, mhm. jadi bertanya, "Kenapa kamu berkerudung?" Terus, "Kok puasa terus apa nggak meninggal?" Gitu. Terus jadi mereka ingin tanya. Ya itu anak saya, Baik, mereka ini jadi menarik ini Mbak, iya, banyak pertanyaan yang mereka tuh bungkus dengan bahasa yang halus gitu supaya iya, saya paham untuk supaya nggak menyinggung mungkin ya. Jadi betul. ini Tetap saya ada sebut bentuk sebagai toleransi ya Bu ya antara umat betul muslim maupun non muslim yang ada di sana. Bu Kustia, terakhir betul, nih Bu, Ibu kan sudah 8 bulan ada di Taiwan gitu. Artinya tahun ini menjadi kali pertama tidak mudik ke Blora ataupun betul Bogor. betul. Pesan-pesan mungkin untuk keluarga yang saat ini menyaksikan, singkat saja Ibu, silakan. Ya, kami sangat-sangat rindu ya Mbak. Apa namanya, kemarin itu sempat, aduh, apa namanya, sedih sekali ternyata jauh di perantauan tuh seperti ini gitu, terus tapi kami yang menguatkan itu justru teman-teman pekerja migran gitu. Mereka ada yang sudah 4 tahun nggak pulang, ada yang 6 tahun nggak pulang gitu. Jadi kami, tadi termasuk kemarin kami bertanya saat bertemu begitu, "Pulang nggak Mbak?" Terus mereka, "Kami sudah lama nggak pulang, Bu." Terus jadi itu yang menguatkan kami, oh mereka bisa dan mereka kuat, mereka bekerja, eee, sementara saya ini studi gitu, terus, Mhm. eee, harusnya saya lebih kuat dan, menguatkan mereka gitu, bukan kemudian pesan saya menyampaikan ke keluarga bahwa kami tetap akan pulang gitu, cuman, eee, soal kangen kami bisa menghubungi melalui, telepon ya Mbak, Ya, sekarang, teknologi mulai canggih gitu. Dan kalau kangen ya kami masak gitu, karena biasanya kan kalau di kampung kami ada masakan khas Indonesia, nah itu kami masak opor gitu. Apa yang kita mau, ya bakso misalnya kita cari bakso gitu. Terus kalau baik. kangen dengan lingkungan ini ya kami mendatangi teman-teman berkumpul, dengan teman-teman sesama Indonesia gitu, Iya. itu yang obat kangen, Mbak. Pastinya yang utama adalah keinginan kita untuk bisa lebaran, berkumpul bersama dengan Betul, keluarga. Tapi keadaan kadang tidak memungkinkan, betul, seperti Ibu betul Kustia sekali, saat Mbak. ini harus berada jauh dari keluarga di Betul, perantauan, tapi bukan berarti tidak bisa merasakan suasana lebaran bersama keluarga yang kita pilih yang ada di sekitar kita saat ini. betul. Tetap bersyukur ya kita ya Bu Sejauh-jauh ya. Sama juga, baik, saya Mbak. juga nih nggak mudik nih tahun ini, nggak apa-apa. Kita Oh, nggak mudik, yang penting kita bisa tetap video call-an aja mengucapkan betul lebaran betul. bersama keluarga. Nasib kita sama, Mbak Maistri. Nasib kita sama, benar Bu ya, tos dulu jarak jauh Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung Baik, bersama kami, sama-sama. sampaikan salam kami dari CNN Indonesia untuk seluruh keluarga besar warga negara Indonesia maupun Muslim yang ada di Taiwan. Terima Sekali lagi kasih, mohon Mbak maaf lahir Maistri. batin, selamat lebaran Ibu Kustia. Ya, selamat lebaran. Terima kasih kembali.